Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita masih bersama dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibuat dan dibangun untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagikan kali ini, kita masih berbicara mengenai gerakan nasional revolusi mental. Dan khususnya adalah bagaimana target kita di gerakan itu, yaitu Indonesia melayani temanya. Dan bersama kita, ini tamu istimewa, tapi sebelum saya memperkenalkan tamu istimewa kita, jangan lupa klik subscribe, supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Dan juga share video ini, supaya bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak bagi orang-orang yang peduli terhadap gerakan revolusi mental kita ini. Nah, saudara-saudara, tamu kita adalah Profesor Dr. Insinyur Nunung Nuryantono MSc. Saya bacakan sedikit dari CV-nya. Kalau dibaca semua, kita nggak jadi ngobrol, karena beliau ini adalah generasi muda. Ya, maksud saya tidak mudah sekali, tapi dengan saya jauh lebih mudah tentu saja. Dan ini kegiatannya di mana-mana. Antara lain, beliau adalah guru besar ekonomi pembangunan, meraih PhD dari George August University of Göttingen, saya itu di Jerman. Dan juga saat ini menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Beliau adalah pernah menjadi direktur Center for Study Intercave, International Center for Applied Finance and Economics, LPPM IPB. Juga sebagai anggota Dewan Riset Nasional Republik Indonesia. Juga sekretaris ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Ini yang lebih penting. Dan juga anggota tim ahli Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oleh karena itu, simak terus wawancara kita, ngobrol kita bersama beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nunung. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Selamat pagi, salam sehat selalu para pemirsa setia Education Channel-nya Prof. Yanto yang luar biasa. Sehat selalu, Prof. Amin, amin. Oke, Prof, saya sangat gembira bisa ketemu jenengan. Ini antar generasi ini, jadi saya generasi yang sudah jadul baby boomers ini ketemu dengan generasi berikutnya. Nah, Prof, kita pemerintah mempunyai gerakan revolusi mental yang antara lain adalah mengubah mental supaya kita itu memiliki etos kerja, integritas, gotong royong, dan sebagainya. Dan juga memiliki model-model dari target-target yang harus dicapai. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai Indonesia melayani. Gimana, Prof, ini konsepnya Indonesia melayani dalam gerakan nasional revolusi mental ini, Prof? Baik, terima kasih Prof. Yanto, para pemirsa yang saya hormati. Tentunya ini satu hal yang sangat menarik ketika kita berbicara beberapa pilar penting apa saja yang dilakukan di dalam gerakan revolusi mental. Saya akan sedikit mulai dulu dari 5 hal, Prof. Ada Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Tapi yang pertama ini Indonesia melayani. Tentunya ketika kita melihat ada agen-agen perubahan yang bisa diharapkan membantu untuk mempercepat proses terjadinya perubahan dan sekaligus revolusi mental ini berjalan dengan baik. Saya kira di episode sebelumnya sudah kita mendengarkan semuanya. Nah, kalau kita melihat, maka bagaimana hal yang sangat penting berupa penanaman nilai-nilai strategis, yaitu integritas, etos kerja, gotong royong, memberdayakan pelayanan publik yang ramah, kemudian cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
sehingga upaya yang gerakan Indonesia Melayani itu meningkatkan pelayanan publik yang tadi dengan tiga hal yang penting: integritas, etos kerja, dan gotong royong. Karena pelayanan publik ini menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga ketahui aparatur negara ini harusnya bisa melayani, mengayomi, dan seterusnya. Dan juga kita diharapkan bisa memastikan bagaimana hak dan kewajiban melalui proses-proses pelayanan publik oleh aparatur negara yang baik. Nah, kira-kira itu fondasi pentingnya diarahkan kepada aparatur negara untuk bisa memberikan pelayanannya. Itu, Prof. Ya, jadi Prof, memang targetnya atau sasarannya itu adalah aparatur negara Indonesia Melayani. Kalau kita berbicara Indonesia itu sebenarnya kan komponennya banyak ya. Ada masyarakat, keluarga, mungkin masyarakat itu bisa dibagi-bagi pengusaha, seniman, macam-macam. Gimana apakah Indonesia Melayani itu juga bisa ditargetkan, bisa diarahkan kepada korporasi-korporasi yang banyak sekali, baik itu yang kelas gajah sampai kelas yang UMKM misalkan. Gimana, Bro? Memang kalau kita lihat dengan konsep pentahelixnya mulai dari aparatur negara, dunia pendidikan, masyarakat sipil, kemudian dunia usaha dan media, maka bisa di dalam konteks melayani ini memang utamanya kita sasar di dalam penyelenggara negara. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan dunia usaha juga secara ramah. Katakanlah kalau melayani ini kan bahasa yang universal. Iya. Jadi ketika dunia usaha melayani konsumennya, itu juga harus dengan senyum, dengan ramah. Ya, masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Hak-hak konsumen itu apa, kewajiban konsumen itu bagaimana, dan seterusnya. Nah, saya kira memang tidak terbatas kepada aparatur negara, tetapi bisa menyasar semuanya. Hanya ketika kita bicara bagaimana konteks negara itu memberikan perlindungan tanggung jawabnya, maka peran penting aparatur negara ini yang harus bisa kita tingkatkan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu, Prof. Oh ya, saya paham. Saya kira ketika aparat kita itu melayani dengan baik, ramah, jujur, disiplin, ada spillover effect terhadap yang dilayani. Karena ada yang dilayani itu puas, maka dia juga akan melakukan pelayanan yang baik terhadap klien dan stakeholder mereka. Nah, saya kira kan memang konsep manajemen yang baru itu kan ada servant leadership. Saya kira itu adalah teori yang mungkin baik untuk dipertimbangkan oleh aparatur negara kita. Nah, apakah ada ya bukti bahwa memang mental aparatur negara kita, ya termasuk kita ini, harus diubah mentalnya sehingga yang dari feodal melayani egaliter, kemudian merakyat dan sebagainya itu ada kecemasan di situ, Prof, sehingga itu menjadi program yang diutamakan. Baik, tentu program ini ada didasarkan pada kondisi real yang kita hadapi bersama. Kenapa harus melayani? Kenapa harus melakukan perubahan mental? Kalau kita soroti yang pertama aparatur negara. Tidak bisa dipungkiri, Prof. Yanto, ada paradigma-paradigma yang kondisi saat ini harus mengalami perubahan. Kita sebagai aparatur negara, saya juga sebagai bagian dari penyelenggara negara di dunia pendidikan harus merubah. Kita tidak bisa duduk santai gitu ya dengan hanya menunggu perintah dari atasan, tetapi bagaimana secara kreatif dengan perubahan dunia yang luar biasa, dinamika yang sekarang kita hadapi, kalau kita tidak berupaya berpikir kreatif ini tentunya dalam konteks melayani, tentu kita akan tertinggal. Aparatur negara sebagai bagian penting yang tadi kami sampaikan, kita sering melihat fakta-fakta di lapangan yang saat ini pun kita masih menghadapi. Misalnya, contoh sederhana saja, Prof. Yanto,
apakah kita sudah berdisiplin waktu di dalam melakukan kegiatan kita. Seringkali misalnya tidak ada pimpinan, santai-santai. Tapi begitu ada pimpinan, pura-pura kerja dan seterusnya. Ini fakta yang masih kita temui. Nah, tetapi kita juga melihat ada aparatur negara yang memiliki prestasi luar biasa, melayani luar biasa. Nah, ini tentunya juga perlu kita perhatikan. Artinya kita berikan sistem reward yang baik kepada para aparatur negara yang memang betul-betul berprestasi. Nah, dengan kondisi sekarang ada kinerja berbasis basisnya basis kinerja, indikator-indikatornya kan semua kita sudah lihat atau kita sudah ikuti. Nah, ini juga menjadi hal yang baik, merupakan salah satu perubahan yang dilakukan oleh para KL untuk bisa mendorong semua aparatur negaranya memiliki prestasi. Kira-kira perubahan ini mutlak, Prof. Kalau menurut hemat kami ini harus dilakukan. Karena kalau tidak, dunia sudah berubah, sementara kita konsep melayaninya masih seperti yang sebelum-sebelumnya, Indonesia akan tertinggal. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Prof. Nunung tadi, saya kira memang birokrat-birokrat itu dan bawahan-bawahannya harus memiliki komitmen, saya kira. Tidak sekedar compliance. Mereka yang memiliki compliance itu kan hanya membatalkan kewajiban utamanya saja, kewajiban yang harus dilakukan secara minimal. Tapi kalau memiliki komitmen, saya kira beyond minimum standar itu, saya kira. Ini saya kira memang sangat penting, Prof. Dan oleh karena itu kita perlu kembali melihat performa mereka. Apakah ada, Prof, itu di gerakan ini, misalkan saja membuat kinerja utama atau indikator kinerja utama. Kalau seperti di perguruan tinggi kita dikejar-kejar IQ itu, Prof. IQ. Itu memang penting dan kita harus memiliki komitmen dalam hal itu. Gimana dalam mata gerakan revolusi mental secara nasional, Prof? Baik, terima kasih Prof. Yang terjadi memang setiap aspek di dalam revolusi mental, mulai dari Indonesia Melayani sampai Indonesia Bersatu, itu kita susun indikator dan matriknya. Yang ini tentu kita sampaikan kepada KL dan juga di daerah, karena di daerah juga ada penanggung jawab dari gerakan revolusi mental ini. Nah, memang pada tahapan sosialisasi pada revolusi mental yang pertama, periode yang pertama itu juga sudah cukup masif dilakukan. Nah, sekarang kita mendorong dan bekerja sama dengan BPS, itu juga kita lakukan survei untuk menilai indeks revolusi mental. Ada ukurannya ya, Prof? Ada. Jadi masing-masing daerah akan dilihat dengan indikator-indikator yang telah kita tetapkan bersama-sama, Prof. Yanto. Ya, dari sana kita mengukur, daerah ini seperti apa, daerah seperti apa. Tentu tujuannya bukan kita melihat, daerah ini bagus, ini tidak, tetapi bagaimana kita secara bersama-sama bisa mensukseskan sekaligus bisa mengimplementasikan gerakan revolusi mental ini. Kalau masih ada daerah yang nilainya masih di bawah rata-rata, upaya yang harus kita lakukan apa? Kalau yang sudah baik tentu harus kita dorong. Jadi ada ukurannya, Prof. Jadi tidak semata-mata kita absurd gitu, abstrak gitu ya. Revolusi mental itu gitu ya. Karena mungkin banyak masyarakat yang apa sih revolusi mental, tetapi kalau kita cermati secara mendalam, ini esensinya luar biasa sekali. Indonesia bisa maju dengan melakukan gerakan perubahan, karena gerakan ini harus bersama-sama. Kira-kira seperti itu, Prof. Dan betul itu. Itulah sebabnya Presiden selalu bilang layani dengan cepat. Karena pengalaman, Prof. Saya mendirikan perusahaan PT dari kebetulan saya ketua Ikatan Alumni UNJ mendirikan perusahaan. Waduh, ternyata mendirikan perusahaan itu lama sekali, 3 bulan. Padahal itu harusnya sesuai keinginan Presiden itu 2 jam.
Tapi nyatanya seperti itu. Ya, bikin NPWP, bikin izin lokasi, bikin izin lingkungan, luar biasa itu. Antara lain seperti itu ya. Indeksnya itu dilihat dari bagaimana cepat merespon terhadap aplikasi orang-orang mendirikan usaha baru dan sebagainya. Itu betul itu, Prof, seperti itu. Jadi memang di antara indikator itu apakah ada perubahan birokrasi, misalnya contoh sederhananya ketika kita melakukan pengurusan izin dan seterusnya, apakah ada biaya-biaya di luar yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu kan berarti kalau masih ada, itu kan berarti pungli itu, pungutan yang di luar yang sudah diatur. Nah, hal-hal seperti itu dipotret, Prof. Nah, kita juga menyadari sepenuhnya ya, sebagaimana arahan Presiden juga, bahwa memang kalau kita ingin bersaing dengan negara-negara lain, kan salah satu kendala yang dihadapi pada saat katakanlah berinvestasi dan seterusnya. Nah, ini kan perlu perubahan, ya, kecepatan, ketepatan, cara kerja yang efisien, efektif, terpercaya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Terlebih kita juga ketahui bersama dengan sistem digitalisasi ini semuanya akan menjadi lebih cepat. Kira-kira seperti itu, Prof. Kemudian potret koordinasi seperti apa itu ada di dalam. Ya, betul. Padahal kalau layanan itu baik, itu saya kira menguntungkan banyak pihak dan dampaknya kepada masyarakat itu kan perusahaan-perusahaan tidak high cost sehingga bisa mendapatkan harga yang murah dan lebih kompetitif. Tapi itu memang terkait dengan culture dan saya yakin bahwa itu lama-lama akan hilang karena ada disrupsi dalam revolusi 4.0 ini, revolusi industri 4.0, tetapi tentu saja tidak gampang karena sudah menjadi mentalitas. Makanya harus direvolusi mentalnya itu, saya kira ya ada benarnya itu. Dan saya dulu, Prof, pernah mendengarkan suatu training ya, saya ikut bagaimana manajemen yang efektif gitu. Itu diceritakan oleh trainernya bahwa di Singapura misalnya, kapal-kapal yang mau bersandar di pelabuhan dia itu 5 jam sebelumnya sudah melapor, begitu kapalnya datang, itu dokumen-dokumen sudah jadi katanya. Tapi di kita kan harus nunggu seminggu misalkan. Nah, itu kan costly. Misalkan ada barangnya mudah rusak, bagaimana untuk pendinginannya, memberi makan kru kapalnya, luar biasa itu. Ini contoh-contoh yang kasat mata seperti itu ya, target-target revolusi mental itu. Ya, jadi jargon-jargon kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah itu harus sudah hilang semua. Harus dipermudah semuanya. Yang mudah lebih dimudahkan. Yang sulit harus dimudahkan. Jadi saya kira ini ada pengalaman baru-baru ini yang menarik ya, ketika mudik akbar ini, Prof. Oh ya. Kita memberikan apresiasi kepada para aparatur yang luar biasa sudah mulai mencoba melayani di tengah situasi yang luar biasa dengan kesabaran dan seterusnya. Ini saya kira juga bagian yang perlu kita apresiasi bahwa pelan-pelan revolusi mental itu sudah mulai kena gitu. Meskipun kalau kami melihatnya ya, Prof, ini juga saya kira Prof Yanto sangat memahami sekali, pimpinan itu harus bisa memberikan contoh. Dimanapun, dari unit level yang terkecil, pimpinan harus memberikan contoh. Kalau pimpinannya sendiri tidak mampu memberikan contoh, kami meyakini sepenuhnya anak buahnya juga tidak. Jadi ini yang bagian juga sangat penting, bagaimana pimpinan melayani tidak hanya stakeholder, tapi anak buah. Jadi anak buah pun harus dilayani oleh pimpinan begitu kira-kira. Ya, betul. Sehingga ada kepuasan kerja. Kalau orang kinerjanya baik, itu kan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga sehat secara non fisik maksud saya, sehingga dia memiliki inspirasi, memiliki inovasi. Kalau misalkan pimpinannya itu setiap hari itu harinya Senin saja, itu artinya hari Kamis ya Senin, hari Jumat ya Senin, anak buah di Seneni terus itu. Itu memang pengalaman saya ketika kita masih di birokrasi untuk merevitalisasi kinerja itu yang paling sulit itu di level pimpinan menengah misalkan saja itu sulit karena mereka sudah terlanjur menikmati kultur yang dilayani. Itu kan artinya common enemy dari gerakan revolusi mental ini, Prof. Iya kan? Ya. Saya kira betul ya, Prof. Zona-zona nyaman inilah yang sangat bahaya gitu ya.
Ya kan banyak juga aparatur kita yang ya ini otokritik lah buat kita semuanya ya. Ya, Zona nyaman itu harusnya sudah dihilangkan lah zona ya, ya, nyaman ya. itu, karena kita tidak bisa lagi seperti itu begitu ya. Ya, ya, semua dari kita harus berada di paling tidak itu fear zone, bergerak menjadi learning zone, dan akhirnya menjadi growth zone. Itu Ya. adalah cita-cita kita bersama. Karena kalau kita ke depan nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan akibat layanan yang nggak baik, saya kira sooner or later saya akan tutup dan bangkrut lah layanan kita dan institusi kita itu. Nah, saya Betul. kira ketika kita melakukan perubahan itu, kalau menurut pengamatan para tokoh Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang paling resisten itu di bidang apa, Prof, sebetulnya untuk mengubah mindset mereka itu? Karena ibaratnya kan seperti orang tengeng. Mudah-mudahan di Semarang ada bahasa tengeng ya. Jadi sakit lehernya itu orang tengeng itu kalau berjalan, kalau sudah lama tengengnya jadi nikmati. Tapi kalau diluruskan malah sakit dia itu. Apa hambatan utama dalam mengubah mindset supaya melayaninya lebih baik, Prof? Ya, baik Prof. Jadi memang kalau kita lihat ya, yang pertama ketika kita menggelurakan gerakan revolusi mental, tentu orang bertanya-tanya kan apa itu revolusi mental dan seterusnya. Ketika kita masuk ke Indonesia Melayani, apa itu Indonesia Melayani? Tadi sudah kita diskusikan. Nah, resistensi ini kan pasti ada. Resistensi atau keengganan untuk melakukan ke arah yang lebih baik dengan melakukan perubahan ini pasti ada. Ya. Nah, memang di dalam kacamata kami, apa ya, kalau kita lihat begini, Prof, karena Indonesia ini besar, kompleks gitu ya. Ya. Memang banyak yang simpul-simpul yang harus diurai itu banyak gitu ya. Simbol yang harus diurai itu banyak. Nah, oleh karenanya tadi kami sampaikan bahwa aparatur negara dulu deh yang coba kita benahi gitu. Nah, belum semua daerah, contoh ya, belum semua daerah juga memiliki pemahaman yang sama tentang gerakan revolusi mental. Iya. Nah, aspek-aspeknya dan seterusnya, ya, karena kan sebagai ujung tombak itu juga di daerah kan kira-kira, apalagi dengan sistem otonomi gitu ya. Nah, jadi di daerah itu ada daerah yang sudah bagus, ada daerah yang masih meraba-raba, ada daerah yang belum melaksanakan. Nah, ini kesulitan kita bagaimana kemudian kita bisa sampai ke daerah menggelorakan semangat revolusi mental sekaligus Indonesia melayani tadi, Prof. Kira-kira seperti itu. Ya, Prof, ini pertanyaan terakhir, Prof. Adakah feedback loop dari program ini? Misalnya saja, kita kan minta birokrat itu harus melayani, tapi ketika tidak melayani dengan baik, adakah kesempatan para stakeholder yang dilayani itu memberikan saran? Seperti kita punya komplain handling di dalam gerakan revolusi mental. Adakah itu dibuat, Prof? Ya, baik. Jadi di dalam indikator survei pasti kita akan tahu profesilnya. Ya, itu kan sebagai bagian dari feedback sebenarnya. Ya. Dari masyarakat. Nah, itu indikator secara nasional yang dibangun. Ya. Nah, oleh karenanya dari situ kemudian kita bisa setidaknya bersama-sama dengan seluruh kementerian, terutamanya di Menko PMK, kita bisa menyampaikan. Ada aspek ini berdasarkan survei yang diperoleh dari masyarakat di seluruh Indonesia, ada loh yang harus kita perbaiki. Nah, jadi semacam kalau Jepang itu kaizen ya, selalu terus ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, melalui survei itulah diantaranya kita bisa memonitor. Selain memang secara aktif juga melakukan komunikasi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Nah, tentu kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi champion, birokrat-birokrat yang menjadi champion itu kita tonjolkan. Nah, yang menariknya ini, Prof, di bahasan di kami sebentar lagi Hari Koperasi ya, meskipun masih bulan Juli ya. Nah, itu juga sudah kita formulasikan bagaimana koperasi ini bisa menjadi soko guru yang juga memberikan pelayanan.
Nah, ini sedang kita siapkan bersama-sama, kira-kira seperti itu, Prof. Oke, baiklah. Terima kasih Profesor Dr. Nunung Nuryantono atas informasi diskusi. Insya Allah menginspirasi semua pihak, baik yang melayani maupun yang dilayani. Begitulah para pemirsa suyanto.id, obrolan kita dengan Profesor Dr. Insinyur Nunung Nuryantono, MSc. Mudah-mudahan Anda semua bisa memanfaatkan video ini untuk memberdayakan kita semua, dari kita untuk kita, negara Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.